Halo Libra, selamat datang di bacaan update untukmu. Bacaan ini adalah bacaan untuk orang banyak, tidak akan mungkin cocok untuk semua Libra ya. Kalau tidak cocok di bacaan ini, silakan cek bacaan untuk zodiak moon rising Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok ya, berarti energi kamu tidak terbaca, tinggalkan saja ya. Bacaan ini sifatnya juga timeless. Kalau kamu saat ini ketemu dengan readingan ini, mungkin ada message-nya, ada pertanyaan, ada pesan untuk kamu. Tapi kalau nggak cocok, tinggalkan. Siapa tahu di masa mendatang kamu ketemu lagi sama video ini, dan ternyata waktu kamu ketemu lagi itu bisa lebih resonate ya. Muter-muter nggak sih ngomongnya? Jadi tidak ada batasan waktu tertentu ya. Baiklah, untuk Libra, mari kita lihat kartumu ya. Kita baca dulu apa yang terjadi denganmu Libra. Apa yang terjadi dengan Libra? Oh, ada soulmate. Ada soulmate. Mungkin ada energi soulmate yang mendekat kamu. Ada yang belum ketemu jodoh, mungkin bisa ketemu jodoh. Atau ada orang yang setia banget ya. Setia, sayang, kayak gitu ya. Mendukung, support banget ke kamu. Atau soulmate ini sebenarnya adalah rekan-rekan kerjamu yang sangat sehati sejiwa denganmu, dan ini merupakan anugerah ya, karena kehadiran mereka akan mensupport kamu. Di sisi lain ya, soulmate ini akan ada pelajarannya ya. Hubungan soulmate itu juga ada pelajarannya ya. Biasanya hubungan ini melintasi waktu, jadi mungkin kamu dengan orang ini sudah bertemu dan menjalin hubungan di past life kalian, dan sekarang ketemu lagi. Kalau ketemu lagi artinya masih ada yang perlu diselesaikan. Apa ya? Mari kita perdalam lagi. Ada mice, oke, ada house, ada yang terflip, ada cross, dua kartu lagi, ada whip, oke, dan ada sebuah situasi yang penuh tantangan ini ya, situasi yang penuh tantangan, dan ada sebuah hubungan atau komitmen yang entah mengapa, padahal di sini kartunya soulmate ya, tetapi lama kelamaan komitmen itu merenggang dan justru banyak sekali konflik di dalamnya, dan ini membuat keinginan untuk suasana baru gitu ya, suasana baru ya. Ship ini bisa biasanya bisa masih berupa keinginan untuk pergi, atau nanti benar-benar sudah pergi ya. Ini ada situasi ketegangan di sini ya, karena ada cross, ada whip, jadi ada beberapa konflik dan ketegangan di sini. Hubungan yang naik turun ya. Jadi di sini sebuah hubungan harus dibangun atas dasar percaya ya, atas dasar percaya, atas dasar menerima apa adanya ya.
Tanpa itu yang ada kegelisahan, ya. Selalu mencari sosok lain mungkin yang diinginkan, padahal sebenarnya yang terbaik itu sudah ada di depan mata. Sebenarnya situasi rumit ini diciptakan sendiri oleh kalian. Jadi situasi rumit ini sebenarnya diciptakan sendiri karena adanya ego di sini. Kalau saja masing-masing kembali kepada komitmen awal dan menyadari pelajarannya. Jadi tadi aku di depan sudah bilang ya, ada pelajaran. Pelajarannya apa? Kenapa kamu dipertemukan dengan dia? Jadi ada suatu hal yang dipaksakan untuk sama. Padahal sebenarnya ya ini bisa suatu prinsip ya. Padahal sebenarnya tidak perlu sama untuk kalian bisa bahagia. Tetapi yang menjadikan toksik adalah karena pikiran bahwa ketika dua orang memiliki hubungan, maka harus sama. Ya, harus selalu sama, harus selalu sehati. Ini sesuatu pikiran yang salah gitu ya. Dan kalau seperti ini, tidak menghargai perbedaan atau tidak melihat perbedaan sebagai suatu keindahan yang melengkapi, nanti yang ada akan konflik terus. Dan ini situasi yang sangat melelahkan. Di sini situasi yang sangat melelahkan. Sampai ada yang ingin pergi, sampai ada yang ingin putus gitu ya. Karena ya mengedepankan egonya sendiri gitu. Padahal seharusnya kalau bersedia mendengarkan pasangannya dan tidak emosi ya, tidak emosi. Sekali lagi, hubungan itu bukan suatu hubungan itu bukan supaya dua orang itu menjadi sama, tidak ya. Sama sekali bukan seperti itu ya teman-teman. Tetapi untuk melengkapi, dan ingat kalau memang ini hubungan soulmate, artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki di sini, bukan dihindari, bukan untuk melarikan diri ya, tetapi diperbaiki, dihadapi dengan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki, bukan dengan mengubah orang lain, mengubah dirimu, mengubah cara pandangmu terhadap pasanganmu, mengubah cara pandangmu terhadap hubungan ini ya. Bagaimana kamu bereaksi ya? Karena di sini ada reaksinya negatif karena ini konflik ya, di sini konflik, di sini pertentangan. Bereaksi secara negatif, dan kalau seperti ini terus maka hubungan ini seperti sebuah rumah yang digerogoti oleh tikus ya. Lama kelamaan akan hancur, rusak sedikit-sedikit gitu teman-teman ya. Jadi untuk membuat sebuah hubungan, komitmen rumah atau rumah tangga ini menjadi damai ya, caranya bukan dengan dua orang yang harus sama, tetapi harus dengan menghargai perbedaan dan menerima apa adanya. Kalau tidak, nanti yang ada di dalam rumah ini selalu pertengkaran ya teman-teman. Ini adalah pelajaran, semua yang memiliki, kita yang pernah memiliki relasi ya, atau relasi dengan lawan jenis, hubungan asmara, akan menghadapi seperti ini semuanya ya. Dan ini adalah suatu tantangan ya. Sekali lagi, bukan untuk melarikan diri ya, tapi untuk dihadapi, diselesaikan. Karena kalau kamu melarikan diri, yang ada di kehidupan mendatang kamu akan ketemu lagi loh dengan dia, dan pelajarannya akan lebih berat, justru akan lebih kompleks nanti ya teman-teman. Mari kita lihat lagi. Aku shuffle di belakang aja karena sempit ya. Mari kita saran untuk kalian ya. Ya udah, dikasih sebanyak itu ya udah, terima aja ya. Mari kita lihat. Inspiration, boundaries. Oh, salibnya ada 2. Oke. Creativity, baik inspiration dan creativity. Baik teman-teman. Sebentar ya. Salib ini ada 2. Jadi boundaries itu
ngomongin tentang batasan ya. Batasan yang seperti apa? Batasan yang sehat tentu saja ya. Aku geser ya, semua kartunya kelihatan. Jadi ini juga tentang sesuatu yang lebih transenden. Transenden itu apa ya? Jadi maknailah hubungan kalian ini ya, karena ini ada hubungan soulmate, artinya ini lebih dalam. Maknailah hubungan ini lebih dalam daripada sekedar hubungan asmara dua orang. Tidak, ini ada makna spiritual yang ada di dalamnya. Hubungan ini mengandung pelajaran spiritual apa ya teman-teman. Itu kenapa ada inspiration ya. Jadi pelajaran spiritual apa yang bisa kalian petik dari hubungan ini ya. Dan boundaries di sini juga menyarankan kamu untuk apa? Kamu batasan yang sehat itu adalah apa? Sekali lagi tadi ya, jangan membiarkan dirimu untuk dikendalikan emosi ya. Jadi maintain jaga dirimu supaya kamu tidak dikotori oleh emosi yang negatif ya. Ingat, pasangan kita atau ya kekasih apapun itu ya, si dia dan kita, dua orang ini dalam hubungan bisa saling mengkontaminasi ya. Jadi salah satu harus berkepala dingin. Kalau dua-duanya panas, hasilnya berbahaya nih. Nanti hubungan ini bisa tamat ya. Komitmen ini bisa berakhir. Padahal tujuan dari kalian itu dipertemukan adalah untuk mengerjakan pelajaran yang belum selesai sebenarnya ya. Jadi maknai hubungan ini menjadi lebih mendalam. Ini adalah hubungan untuk menumbuhkan spiritual kalian, dalam arti menjadikan lebih bijaksana, menjadi lebih kuat dan memperbaiki apa yang lalu gitu. Apa yang lalu, pelajaran apa yang mesti dipetik ya, yaitu tadi ya, suatu hubungan yang sehat bukan berarti sama ya. Kalau kamu selalu harus sama dengan pasangan nggak sama dan kamu kritik, atau sebaliknya kamu nggak sama dengan pasanganmu dan itu menjadi bagi dia itu masalah, wah ini hubungannya sudah tidak sehat. Jadi di sini menghargai perbedaan dan menganggap bahwa perbedaan itu indah dan perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dalam hubungan, dan itu untuk saling menumbuhkan dan saling mengisi gitu ya. Oke, dua kartu ini hubungannya dengan ini adalah suatu hubungannya dengan divine feminine ya. Kreativitas, kemakmuran, ide-ide ya, kelimpahan, kesuburan ya. Mungkin ini sedikit mengingatkan pada The Empress gitu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kalian akan berhubungan dengan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang melahirkan karya atau melahirkan anak ya. Sebenarnya ini tentang sesuatu yang datang untuk kamu berkelimpahan. Jadi kelimpahan dan kreativitas itu sudah disediakan untuk kamu. Masalahnya adalah ini tidak akan mengalir kalau terjadi konflik di sini ya. Inspirasi kreatif. Jadi ada sisi di sini, ada sisi divine feminine, dan ini ada sisi memulai sesuatu yang baru ya. Nah, di sini ada si ship ini juga sesuatu memulai perjalanan untuk memulai hidup baru. Nah, ini mungkin di sini jangan dimaknai sebagai kamu meninggalkan hubungan ini, tapi mungkin dimaknainya sebagai bahwa kamu meninggalkan hubungan yang lama. Maksudnya kamu masih dengan orang ini, cuman cara atau hubungan ini menjadi diperbarui ya, diperbarui menjadi versi kalian yang lebih baik lagi, karena kalian sudah belajar ya. Karena di sini ada proses pembelajaran di sini ya.
dan ada juga suatu kelimpahan sebenarnya yang tersedia buat kalian gitu ya. Di sini kayaknya kalian membutuhkan kreativitas dan inspirasi dan ide untuk mencari jalan keluar mungkin ya. Hubungan ini mesti diapain gitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk membuat hubungan ini menjadi lebih sehat, menjadi lebih membahagiakan kalian kayak gitu ya. Jadi di sini sekali lagi ada proses belajar dan inspirasi di sini juga adalah ada sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru yang akan dimulai ya, fase baru dalam hubungan ini walaupun dengan orang yang sama, tetapi ketika kalian akhirnya menyadari bahwa ini adalah untuk membentuk kalian ya, konflik itu untuk membentuk, menjadikan kalian orang yang lebih baik, yang lebih bijak, maka kalau kalian sudah menyadari itu artinya sudah ada proses belajar dan itu menjadi awal perubahan dari hubungan ini menjadi lebih baik ya. Oke, itu aja untuk teman-teman Libra, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton.